cintai Nabi Muhammad dan ikuti ajarnya, dan ikuti sunnah-sunnah, ikuti ajarannya, ikuti syariatnya. Itulah yang harus kita lakukan. Kemudian lagi diantaranya ajaran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kali kita tinggalkan adalah sholat 5 waktu. Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, bahkan tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Lalu bagaimana di antara kita sholat 5 waktu? Apakah karena alasan kerja, apakah karena alasan sekolah, atau karena alasan ekstrakurikuler capek sehingga kita biarkan mereka putra putri kita tidak melakukan sholat 5 waktu? Ini penting ya, jangan sampai kita melaksanakan maulid Nabi, kita bilang mencintai Nabi Muhammad, cuman syariat Nabi Muhammad yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah kita lakukan. Jangan sampai ya, sedangkan melaksanakan sholat 5 waktu adalah hal yang penting. La yamlikuna syafaat, tidak akan memiliki syafaatnya ila man ittakhadha inda rabbih ahda, kecuali orang-orang yang sudah melakukan perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Yaitu perjanjian itu melakukan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu atau sholatnya jarang-jarang, syafaat Nabi pun tidak akan diberikan kepada orang yang jarang melakukan sholat 5 waktu. Ya, ini penting. Sebab dulu zaman Nabi Musa alaihissalam, Bapak Ibu mungkin masih ingat kisahnya. Dulu waktu Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu, asalnya bukan 5 waktu, yaitu berapa waktu? 50 waktu. Kemudian bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam, minta keringanan Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa minta keringanan? Kenapa waktu itu Nabi Musa minta keringanan? Karena dulu pernah ada bahwasannya Nabi Musa di zamannya, ingat-ingat ini Bapak Ibu, di zaman Nabi Musa pernah kedatangan seorang wanita, yang mana wanita ini pekerjaannya adalah apa kalau kata bahasa sini? Maaf, jablay. Apa kata orang sini? Jablay juga. Ya. Penjual diri. Ya. PSK. Ini tiap presiden ganti nama ya. Dulu WTS, sekarang PSK. Ya, orde lama BL. Ya, kalau di saya BL di daerah Majalengka. Kemudian WTS, kemudian PSK. Nah ini dulu Nabi Musa pernah datangi oleh seorang PSK, mantan, mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, "Wahai perempuan, apa yang membuatmu ingin tobat kepada Allah?" "Wahai Nabi Allah Musa, engkau seorang nabi, seorang rasul. Ya, maka sampaikan permohonan ampunanku kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosaku." "Iya, apa dosamu yang pernah kau lakukan?" Akhirnya perempuan ini bilang, "Aku ini penjual diri wahai Nabi Musa, dan pernah suatu ketika menjual diri kemudian hamil, kebablasan. Ya, zaman dulu belum ada kontrasepsi, belum ada KB mungkin. Kebablasan hamil, maka aku aib malu ketika lahir, langsung aku bunuh anak tersebut." Nabi Musa sampai kaget, sampai loncat Nabi Musa. "Pergi kau dari rumahku," kata Nabi Musa. "Pergi kau dari rumahku, aku takut azab Tuhanku datang sedangkan kau ada di rumahku. Takut azab Allah datang sedangkan kau ada di rumahku. Pergi dari rumahku." Akhirnya perempuan itu diusir oleh Nabi Musa. Seketika itu langsung turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Musa, kenapa engkau membuat putus asa dari rahmatnya Allah seorang wanita tersebut?" "Wahai Jibril, bukankah dosa perempuan tersebut sangat besar? Dia menjual diri, dia kotor, kemudian setelah menjual diri dia membunuh anak yang tanpa dosa dibunuh." Kata malaikat Jibril, "Wahai Musa, ketahuilah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan tersebut. Ketahuilah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan tersebut. Ada dosa yang lebih besar daripada menjual diri dan yang membunuh anak." "Ada wahai Jibril, ada," kata Jibril. "Apa? Itu dosanya umat akhir zaman yang meninggalkan sholat satu kali, sholat fardu satu kali, dosa lebih besar daripada orang yang berbuat zina dan orang yang membunuh." Ya, meninggalkan sholat 5 waktu, dosanya satu kali lebih besar daripada menjual diri dan membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Ini masjid, ramaikan masjid, ayo ikuti jamaahnya, ikuti kegiatannya, dan ikuti sholat jamaahnya di masjid ini, maka insya Allah
warga RW 8 selamat dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ikuti sholat 5 waktu, ikuti jamaahnya di masjid ini. Ya, karena itu dosa yang sangat besar meninggalkan sholat 5 waktu. Sampai Nabi Musa pun menceritakan seperti itu. Akhirnya Nabi Musa tahu, maka ketika baginda Nabi Agung Muhammad SAW mendapatkan titah sholat 50 waktu, minta diringankan kepada Allah oleh Nabi Musa. Nabi Musa kenapa? Karena tahu dosanya begitu besar meninggalkan sholat 1 kali. Ini yang 5 waktu kita sudah banyak meninggalkan, apalagi 50 waktu. Bagaimana nih? Kalau sholat fardunya 50 waktu, lagi makan langsung sholat, ngantor sholat, sekolah sebentar pelajaran pertama sholat lagi, terus 50 waktu, sehari semalam 50 waktu, maka pasti banyak yang ketinggalan. Oleh karena itu diringankan sampai 5 waktu. Dan ini pun 5 waktu kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mensucikan diri, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam 5 waktu, masih banyak yang meninggalkan. Dan masih banyak yang meninggalkan sholat tapi merasanya baik-baik saja, merasanya tidak ada dosa, tidak punya dosa sama sekali. Naudzubillahi min dzalik. Itu dosa apabila ditinggalkan oleh anak cucu kita, oleh putra-putri kita, dan orang tuanya diam saja, tidak mengingatkan, maka masuk pada hadis yang tadi, man taraka waladahu jahilan kana kullu damin amil alaihi. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan, membiarkan anaknya tumbuh besar dalam keadaan bodoh urusan agama, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anaknya akan ditimpakan kepada orang tuanya. Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau ke masjid Bapak Ibu rajin. Kadang dari maghrib sampai isya nggak pulang-pulang, tapi nggak tahu anaknya kemana, nggak tahu anaknya pacaran sama siapa, nggak tahu anaknya dibawa oleh siapa. Maka kalau ke masjid lain waktu, mulai sekarang nih, besok silakan bawa anak-anaknya. Jangan dibiarkan anak-anaknya liar sementara orang tuanya aktif di masjid, orang tua aktif di majelis taklim. Ini sekarang peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah Bapak Ibu banyak hadir. Kemudian tanya kepada diri kita, kemana anak kita jam segini? Kemana anak kita jam segini? Hadir di tempat pengajian. Seandainya anak kita ada di rumah tidur, alhamdulillah selamat. Seandainya anak kita ada di pengajian, alhamdulillah lebih selamat lagi. Ini akan membawa kebaikan untuk orang tuanya. Tapi seandainya anak-anak kita, putra-putri kita berada di luar, pergaulan di luar, maka musibah bagi kita semua. Musibah bagi kita semua. Sholatnya ditinggalkan, auratnya diumbar, sholatnya tidak melakukan sholat, kemudian maksiat, berbagai macam maksiat dilakukan, maka setiap dosa yang mereka lakukan akan ditimpakan kepada ibu bapaknya. Naudzubillahi min dzalik. Inilah beban kita selaku orang tua, beban kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Bukan jaga diri kalian bersama umat kalian, bersama tetangga kalian, tapi wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Wahai orang-orang beriman, ya alladzina amanu qu anfusakum, wahai orang beriman, jagalah diri kalian, jaga diri kita dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mengingatkan kepada kita semua apa api neraka? Waquduhan nasu wal hijarah. Yang mana kayu bakarnya api neraka itu terbuat dari manusia dan dari batu-batu. Siapa manusia yang akan menjadi kayu bakar? Siapakah manusia yang akan menjadi kayu bakar api neraka? Bisa jadi itu adalah kita sendiri, jadi anak-anak kita, putra-putri kita yang kita cintai akan menjadi kayu bakar api neraka, akan disiksa, akan jerit-jerit. Putra-putri kita yang kita sayangi kalau tidak diselamatkan dari api neraka, kalau kita tidak menjaga dari api nerakanya. Oleh karena itu kesempatan kita di dunia ini, kesempatan kita di dunia ini hanya kesempatan kita di dunia ini hanya sekarang. Maksudnya ketika kita masih hidup, tidak ada lagi. Ketika sudah meninggal, tidak ada kesempatan lagi. Kita kalau sudah meninggal tidak ada lagi bisa sholat, tidak lagi bisa puasa, tidak lagi bisa hal-hal yang lainnya. Idza mata ibnu adam inqata amalu. Ketika anak cucu Adam meninggal, semua putus. Semua putus, Bu. Semuanya putus, Pak. Kecuali ila min salasin, kecuali hanya 3 yang tidak terputus. Masih bisa beramal. Kita meninggal sudah tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa maulid Nabi, tidak bisa itikaf, tidak bisa.
semua terputus kecuali yang 3 yang tidak terputus, yang akan mengalir terus kepada kita sampai kita meninggal pun. Itu semuanya apa? Sedekah jariyah, kemudian anak yang soleh yang mendoakan, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, kepada anak kita, kepada tetangga kita, kemudian mereka amalkan, maka ketika mereka mengamalkan ilmunya, pahalanya akan mengalir kepada kita semua. Itulah yang tidak akan terputus. Selain itu semua terputus. Tidak ada kesempatan lagi buat kita buat mengungkapkan kecintaan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak ada kesempatan lagi ibu itikaf, bapak muludan di masjid nyumbang, semua tidak ada kesempatan. Maka yang mumpung sekarang masih hidup, bapak ibu, ayo bareng-bareng kita beramal baik, kita sambut ajaran baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW dengan mencintai Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Maka cintai juga ajaran syariatnya. Kita sambut juga ajaran syariat Nabi Agung Muhammad SAW. Jangan sampai ajaran syariat Nabi, ya, jangan sampai ajaran syariat Nabi kita disia-siakan. Kita ini tidak mempedulikan syariat baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak lagi syariat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita senang, kita cintai. Termasuk juga Nabi mengajarkan kepada kita berbakti kepada orang tua. Orang tua kita nih yang masih ada, itu jimat bagi bapak ibu sekalian. Rawat, senangkan orang tua kita. Dulu sebagaimana mereka menyenangkan kita waktu kecil, apapun yang kita minta selalu mereka ikuti, selalu mereka turuti. Maka sekarang mereka sudah jompo, sudah udur, sudah payah. Kita senangkan mereka, kita balas budi terhadap mereka. Umrohkan, hajikan orang tua kita. Silakan, apapun keinginannya untuk beribadah, kita ikuti, kita dukung keinginan untuk ibadah. Jangan sampai kebalik-balik. Ada di antara kita umat Islam pecinta daripada hewan peliharaan. Betul, ada. Ada yang sini yang senang sama burung, sama apa lagi? Kucing Anggora. Ada yang senang, Bu? Senang. Sampai dirawat-rawat, dimandiin, dikasih makan, ya. Sementara orang tuanya, ibu yang sudah sepuh, sudah jompo, anaknya banyak, kita tidak sempat untuk merawat ibu kita. Kita tidak mau merawat, kebagian untuk giliran merawat orang tua kita. Sementara hewan peliharaan yang kita beli mahal, kita sampai merawatnya, sampai ngasih makan yang luar biasa. Ini jangan sampai kebalik-balik seperti itu. Ini ajaran saat Nabi Muhammad SAW. Hormati ya karimal walidaini. Hormati kedua orang tua kita. Ini ajaran Nabi. Ya, jangan sampai kita sukses, kita sekarang sudah menjadi manusia. Kalau dulu bukan manusia mungkin ya. Menjadi manusia, jangan sampai kita lupa terhadap orang tua kita. Wahai bapak ibu yang sekarang sukses, yang sekarang sudah menjadi manusia yang terhormat, maka tidak akan terhormat kalian jika tidak ada peran daripada orang tua kita. Jika tidak sampai ibu kita mendoakan kita, kita tidak akan ada sukses apapun. Oleh karena itu, hormati orang tua kita sebagaimana yang diajarkan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadirat, mungkin itu saja hikmah maulid yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini saya mau langsung beranjak pulang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan habis ini ada satu lagi kiai yang akan memberikan tausiahnya. Namun untuk bapak ibu tolong jangan pulang dulu, karena di sini ya lumayan dekat. Kalau saya mohon izin, mohon pamit, rumah saya jauh, jadi saya lebih untuk pulang duluan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua, khusus untuk diri saya sendiri, dan insya Allah akan menambah-nambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga akan menjadikan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Insya Allah sebagaimana mereka telah menyenangkan kita waktu kecil, mudah-mudahan orang tua kita disenangkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui perkumpulan kita sekarang ini. Insya Allah kita niatkan hadir kita memperingati Maulid Nabi ini untuk orang tua kita juga pahalanya. Insya Allah ini sesuatu yang agung ini. Sebagaimana ada satu kisah ini. Ya, sebelum saya tutup, saya menceritakan kisah.
Dulu zaman Sayyidina Hasan Basri, zaman tabi'in, ada seorang ibu-ibu datang kepada Sayyidina Hasan Basri. Wahai Kiai Hasan Basri, saya mau minta tolong, saya minta doanya, saya kangen sama anak saya. Ibu-ibu ini baru tinggal mati oleh anaknya, anak satu-satunya si mata wayang. Anaknya sudah besar, meninggal dunia. Dia kangen sama anaknya, saya ingin doa untuk bisa bermimpi bertemu dengan anak saya. Ya, akhirnya sama Sayyidina Hasan Basri dikasih doanya. Kemudian dia baca, dia tidur malamnya. Dalam tidurnya itu dia bermimpi bertemu dengan anaknya sedang disiksa di alam kuburnya. Disiksa oleh malaikat, dipukul-pukul oleh malaikat. Akhirnya ibunya sedih. Dalam mimpinya ini ibunya melihat anaknya, anakku, kenapa engkau ini? Karena anak ini maklum, anak muda meninggal dunia, meninggalkan sholat dan sebagainya, disiksa. Sampai-sampai ibunya menunduk saking sedihnya. Kemudian dibuka lagi matanya, melihat lagi pada anaknya sudah dalam keadaan senang. Anaknya sudah dalam keadaan senang. Siksaannya diganti oleh Allah dengan kesenangan alam barzah, kemudian dilebarkan, dikasih penerang dan lain sebagainya. Anakku, ada apa ini? Betul tidak apa yang ibu saksikan? Dalam mimpinya ibu nanya kepada anaknya, betul tidak apa yang ibu saksikan ini? Tadi ibu barusan melihat engkau sedang disiksa, sekarang kau sedang disenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata anaknya, iya betul ibu, kata anaknya ini. Betul ibu, tadi saya disiksa oleh Allah di alam barzah ini, dan bahkan sejak saya masuk alam kubur saya disiksa terus-terusan karena saya kurang dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah, dalam menjalankan kewajiban-kewajiban. Kemudian barusan diganti siksanya dengan kenikmatan kubur. Kenapa? Karena ada orang yang lewat ke kuburan, ada satu orang yang lewat ke kuburan, kemudian membaca sholawat 1 kali untuk ahli kubur. Membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad untuk ahli kubur, ditujukan pahalanya untuk ahli kubur. Maka ketika itu juga langsung diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala siksanya, siksa ahli kubur diganti dengan kenikmatan kubur. Itu. Maka kita doakan mudah-mudahan pada malam hari ini Allah semua memberikan, menghadiahkan daripada pahala perbuatan kita, perkumpulan kita pada malam ini untuk orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, nenek moyang kita dan semuanya keluarga besar kita yang sudah meninggal. Allah berikan hadiah pahala pada malam ini kita berkumpul di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan ada satu lagi riwayat hadis, Imam Tabrani meriwayatkan bahwasanya ada satu malaikat yang mana malaikat ini bertemu ketika Isra Mi'raj baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Malaikat ini punya tangan 1000, kemudian di tangan 1000 ini punya jari-jari 1000. Di antara satu jarinya ada jari lagi 1000 lagi, banyak sekali tangannya. Kemudian malaikat ini memeluk kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, dipeluk. Dan malaikat ini mengatakan, wahai Rasulullah, aku ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menghitung hujan yang menetes ke alam dunia, untuk menghitung semua bintang, semua pasir yang ada di alam dunia. Aku bisa menghitungnya. Hujan yang turun, rintik-rintik hujan dari hari kiamat sampai sekarang aku bisa menghitungnya, kata malaikat. Cuma ada satu kelemahanku, ada satu yang tidak bisa dihitung. Bayangkan Bapak Ibu, hujan bisa dihitung oleh malaikat ini yang punya banyak tangannya, punya kalkulator, punya mesin yang luar biasa. Tetesan hujan rintiknya bisa dihitung, sampai hari kiamat bisa dihitung. Cuman katanya ada satu yang tidak bisa saya hitung. Apa? Kata malaikat ini, yaitu ganjarannya, pahalanya membaca sholawat dari umatmu 1 kali. Aku tidak bisa menghitungnya. Aku lemah, tidak bisa, saking banyaknya pahala bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Salam Nabi Muhammad. Salam Nabi Muhammad. 1 kali malaikat nggak bisa hitung pahalanya. Apalagi kita berkali-kali melalui bacaan Maulid Tiba, melalui lantunan solawat tadi sudah melakukan, membacakan berbagai macam solawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan semuanya berpahala dan Allah limpahkan pahalanya juga untuk orang-orang yang kita cintai yang tidak bisa hadir untuk pada malam hari ini, dan semuanya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah turunkan rahmat kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.